Selamat malam, selamat berjumpa kembali di dalam acara Anda Bertanya, Bang El Menjawab. Pada malam hari ini kita kedatangan tamu, yaitu Ibu Sherly. Waktu dan kesempatan ini kita berikan kepada Ibu Sherly. Silakan Bu Sherly. Baik Pak, terima kasih Pak. Selamat malam Bang El. Saya mau bertanya ini Bang El. Saya kalau buka internet sering saya ditawarin pinjaman online atau dikenal dengan pinjol. Apa sih perbedaannya Bang El antara pinjol dengan pinjaman bank digital? Mohon Bang penjelasannya. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Sebelum kita jawab apa yang menjadi perbedaan antara pinjaman bank digital dengan pinjaman online, terlebih dahulu kita memahami definisi dari layanan pinjaman oleh bank digital. Sebelum kita membahas layanan pinjaman yang ditawarkan oleh bank digital, kita perlu mengetahui bagaimana sih regulasi mengenai bank digital ini dan apa yang membedakan antara bank digital dengan bank pada umumnya. Baiklah, bank digital itu adalah Bank Berbadan Hukum Indonesia, lazim disebut dengan atau disingkat dengan BHI, yang menyediakan dan menjalankan kegiatan usaha terutama melalui saluran elektronik tanpa kantor fisik selain kantor pusat atau menggunakan kantor fisik terbatas. Dari definisi ini dapat kita lihat pada pasal 1 angka 22 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 12 POJK.03/2021 tahun 2021 tentang bank umum. Dari definisi di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa bank digital menyediakan dan menjalankan aktivitas bisnisnya sebagian besar melalui saluran elektronik dan tidak menggunakan kantor fisik selain kantor pusat atau menggunakan kantor fisik terbatas. Sedangkan pada pasal 24 ayat 1 POJK tentang bank umum, bank umum untuk dapat beroperasi sebagai bank digital harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, memiliki model bisnis yang menggunakan teknologi yang inovatif dan aman dalam melayani kebutuhan nasabah. Syarat yang kedua, memiliki kemampuan untuk mengelola model bisnis perbankan digital yang prudent dan berkesinambungan. Syarat yang ketiga, memiliki manajemen risiko secara memadai. Kemudian pada syarat yang keempat, memenuhi aspek tata kelola termasuk pemenuhan direksi yang mempunyai kompetensi di bidang teknologi informasi dan kompetensi lain sesuai dengan ketentuan OJK mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan. Syarat yang kelima, menjalankan perlindungan terhadap keamanan data nasabah. Dan yang terakhir atau yang keenam, memberikan upaya yang kontributif terhadap pengembangan ekosistem keuangan digital dan atau inklusi keuangan. Dari persyaratan tersebut di atas, cenderung terfokus pada pemanfaatan teknologi informasi yang merupakan media untuk menjalankan bisnis bank digital. Dengan kata lain, persyaratan ini merupakan persyaratan tambahan bagi bank umum yang ingin beroperasi sebagai bank digital dengan tujuan untuk mengakomodasi penggunaan teknologi informasi tersebut. Akan tetapi secara umum, tidak ada perbedaan yang sangat mendasar antara bank digital dan bank umum, terutama mengenai produk ataupun layanan yang ditawarkan. Pada pasal 30 Peraturan OJK bagi bank umum juga mengatur bahwa Bank BHI atau Bank Badan Hukum Indonesia yang beroperasi sebagai bank digital wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan untuk Bank BHI atau Bank Badan Hukum Indonesia. Dari apa yang telah saya uraikan di atas, kita dapat menarik kesimpulan bahwa perbedaan antara bank digital dan bank umum terletak pada pengaturan kelembagaan saja, bukan pada aktivitas bisnisnya ataupun produk maupun layanan yang ditawarkan. Bila kita cermati apa yang dituangkan dalam pasal 1 angka 11 Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan jasa perkreditan itu adalah kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Inti dari pasal 1 tersebut di atas adalah bahwa kredit adalah pinjaman atau pembayaran utang dengan bank sebagai kreditur dan pelanggan sebagai debitur. Dengan demikian, layanan pinjaman yang ditawarkan oleh bank digital sebenarnya juga dalam bentuk kredit yang juga telah ditawarkan oleh bank umum. Tidak ada perbedaan antara keduanya.
kecuali layanan pinjaman yang ditawarkan oleh bank digital dilakukan secara online. Kemudian kita akan membahas mengenai apa sih layanan pinjaman oleh P2P Lending. Layanan Pay to File atau P2P Lending diatur di dalam Peraturan OJK LPBB TI. LPBB TI itu singkatan dari Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Maksudnya adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan yang mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana untuk melakukan pendanaan konvensional atau berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet. Hal ini dapat kita lihat di dalam pasal 1 angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 10 garing Peraturan OJK _05 garing tahun 2022 tentang layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi. LPBBTI ditawarkan oleh penyelenggara LPBBTI, yaitu badan yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan LPBBTI. Dalam hal ini, penyelenggaraan LPBBTI hanya berfungsi sebagai perantara antara pemberi dana dan penerima dana dan memberikan wadah bagi mereka melakukan transaksi pendanaan yang memiliki definisi sebagai berikut. Hal ini dapat kita lihat di dalam pasal 1 angka 3 Peraturan OJK LPBBTI. Yang dimaksud dengan pendanaan adalah penyaluran dana dari pemberi dana kepada penerima dana dengan suatu janji yang akan dibayarkan atau dikembalikan sesuai dengan jangka waktu tertentu dalam transaksi LPBBTI. Berbeda dengan bank yang memberikan kredit dari dana yang disimpan oleh masyarakat padanya. Penyelenggara LPBBTI seperti pinjol tidak memiliki dana dalam transaksi LPBBTI. Dana didapatkan dari pemberi dana dan penyelenggara LPBBTI hanya dapat menghimpun dana selama 2 hari kerja pada escrow account sebelum menyalurkan dana kepada penerima dana. Dana ini juga tidak diperhitungkan sebagai aset penyelenggara LPBBTI. Nah, lebih lanjut, secara kelembagaan, bank dan penyelenggara LPBBTI berbeda. Penyelenggara LPBBTI termasuk lembaga jasa keuangan lainnya bersama dengan Pegadaian, lembaga penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, dan sebagainya. Sementara itu, seperti yang telah saya jelaskan di atas, bank digital itu merupakan bank umum yang tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perbankan. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa layanan pinjaman secara daring atau online yang ditawarkan oleh bank digital memiliki skema yang sama dengan kredit yang ditawarkan oleh bank pada umumnya. Nah, oleh karena itu, layanan ini tunduk kepada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perbankan. Sementara layanan P2P Lending ditawarkan oleh penyelenggara LPBBTI yang berfungsi sebagai perantara antara pemberi dana dan penerima dana. Dana berasal dari pemberi dana dan penyelenggara LPBBTI hanya membantu menyalurkan dana kepada penerima dana. Secara kelembagaan, penyelenggaraan LPBBTI merupakan lembaga jasa keuangan lainnya, bukan bank. Nah, demikian jawaban kami. Semoga bermanfaat. Oleh karena keterbatasan waktu, kami tidak dapat menjelaskan lebih lengkap kepada saudara-saudara. Namun meskipun singkat, semoga bermanfaat. Terima kasih. Baiklah, demikian perjumpaan kita kali ini. Sampai jumpa. Jangan lupa subscribe, comment, and like.